minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah ucapkan kepada netizen semua, Abah adalah seorang paranormal jalur putih yang akan melihat segala sesuatu melalui pandangan gaib, yaitu melalui pandangan paranormal. Kepada netizen semua yang menonton acara Abah ucapkan terima kasih. Abah doakan semoga sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan segala keinginan hajat keinginannya dikabulkan Allah, dipermudah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah pernah kita bahas kemarin ini bahwasannya kita ini hidup di Nabi Adam yang ke 10.000 kali ya, daripada Nabi Adam yang pertama diciptakan yang tinggi sampai 30 meter itu yang berada sekitar 100 juta tahun yang lalu. Jadi setiap kehidupan Adam 10.000 tahun sekali ya, kemudian dihancurkan, akan tersisa lagi yang berkembang biak lagi sampai sekarang kita ini udah di Adam yang ke 10.000 kali. Jadi di Adam yang ke 10.000 kali ini manusia udah kecil-kecil inilah ya, nggak tinggi-tinggi kali lagi. Tapi perlu diketahui bahwasannya setiap satu Adam ke 10.000 tahun pemusnahan yang dimusnahkan Allah, mereka bukan orang-orang bodoh ya, teknologi mereka udah sangat canggih. Jadi sebagian Adam yang dihancurkan itu, yang tersisa di bumi itu nanti yang berkembang di bumi. Akan tetapi setiap satu Adam tadi sudah ada masyarakat yang pergi ke alam semesta, ke planet lain, mencari kehidupan lain di planet lain, dan mereka menemukannya. Jadi kita bayangkan aja, kalau kita ini Adam yang ke 10.000 kali, berarti ada 9.999 Adam yang sudah berlalu, yang mereka sudah mencapai teknologi tinggi, dan mereka waktu kehancuran bumi mereka pergi ke luar angkasa meninggalkan bumi. Artinya ada 9.999 planet di alam semesta ini yang sudah dihuni oleh manusia, yang sudah dihuni oleh keturunan Nabi Adam ya. Nabi Adam jadi yang 10.000 kali. Jadi itu harus kita pikirkan di mana mereka sekarang ini dan apa yang mereka lakukan, dan apakah mereka nanti akan kembali ke bumi. Itu mungkin saja ya. Jadi mungkin saja keturunan Adam yang 9.999 kali tadi yang pergi ke alam semesta lain, mencari planet lain, mereka punya tempat tinggal di sana. Mereka bisa saja nanti menginginkan untuk melihat asal muasal mereka di mana, dari bumi. Dan mereka nanti mungkin akan datang ke bumi ini dengan teknologi yang sudah jauh lebih canggih. Bayangkan aja, kalau 100 juta tahun yang lalu, hampir 100 juta tahun yang lalu, mereka sudah punya teknologi yang canggih, dan mereka pindah ke planet lain dengan hidup terus di sana dengan teknologi yang sangat canggih. Coba kita bayangkan seperti apa teknologi mereka sekarang. Nah, jadi kemungkinan itu akan terjadi. Dan nanti ini di zaman Nabi Adam yang 10.000 kali ini, zaman kita ini, di sini nanti semuanya nanti orang-orang planet itu bukan ada makhluk-makhluk planet lain, enggak, justru manusia juga. Nah, apakah nanti mereka ingin menguasai bumi, ataukah mereka ingin mengajarkan orang-orang di bumi ini agar mempunyai teknologi yang canggih? Nanti kita saksikan sendiri. Tapi kemungkinan besar, walaupun mereka penduduk yang awalnya dari bumi, sifat manusia ini kan sifatnya menjajah, suka menjajah. Jadi sesama manusia, jadi dunia ini kita saling menjajah ya. Jadi kemungkinan nanti turunan Nabi Adam yang datang dari planet lain ke dunia ini juga dengan teknologi canggih, mungkin dia juga akan menjajah daripada penduduk bumi ini untuk kepentingan mereka. Tapi itu masih hanya pandangan gaib ya, bukan kepastian. Tapi apakah akan datang nanti makhluk dari planet lain ke bumi ini? Abah yakin itu pasti, karena memang udah banyak turunan Adam yang Abah lihat di alam semesta ini, dan nanti pasti ada yang datang untuk mengunjungi bumi. Jadi mungkin nanti ada yang datang untuk menjajah bumi, tapi nanti pasti ada juga nanti yang datang untuk menyelamatkan bumi. Jadi ada masanya itu. Jadi nanti kalau Abah lihat ya,
manusia-manusia di bumi ini nanti punya teknologi yang sangat canggih. Jadi sekarang ini keturunan Nabi Adam yang ada di alam semesta ini semuanya udah tergantung pada teknologi, dan mereka hidupnya malas-malas, bahkan tubuh mereka lemah-lemah karena teknologi mereka udah sangat canggih. Mereka bisa menciptakan makanan dari cahaya, tidak perlu cari makan lagi, segala macam gratis. Mereka bisa pergi ke tempat lain secepat kilat seperti malaikat dan semua itu menggunakan teknologi. Jadi keturunan Nabi Adam sekarang yang masih mempunyai kekuatan daripada tenaga, pikiran, dan semuanya itu hanya manusia. Jadi manusia ini yang masih bisa disebutkan sangat agresif. Nah, jadi nanti manusia ini apabila nanti sudah mempunyai teknologi untuk pergi ke alam semesta lain, nah ini kalau abah lihat kemungkinan besar manusia kita zaman Adam yang 10.000 ini nanti akan menguasai alam semesta ini. Jadi akan ditemukan nanti teknologi-teknologi yang mau kemana pun, dari ujung universe ke ujung universe itu hanya dalam 1 detik nanti bisa dilalui. Jadi itu teknologi yang sangat canggih nanti akan dimiliki manusia di bumi, dan manusia bumi ini nanti akan menguasai alam semesta ini dan membutuhkan nanti manusia yang banyak. Maka orang-orang yang sudah dimakamkan tadi akan dihidupkan kembali dengan teknologi dan digunakan untuk menguasai alam semesta ini. Jadi yang orang-orang yang meninggal yang dibakar kemungkinan nggak bisa dihidupkan lagi, tapi nanti kalau yang dikubur dia walaupun hanya tinggal tulangnya sepotong aja, nanti insyaallah kalau abah lihat ya secara teknologi nanti akan bisa dihidupkan lagi, bahkan disempurnakan nanti kemampuan pikirannya, dan dia bisa beradaptasi dengan zaman modern lah, walaupun misalnya dia meninggalnya di zaman yang masih belum modern ya, belum ada teknologi, tapi dihidupkan, disempurnakan nanti pikirannya, dia bisa menggunakan semua teknologi canggih itu. Dan jadi manusia memang sangat membutuhkan nanti manusia yang sangat banyak, sehingga banyak dibuat cloning dan orang-orang yang sudah meninggal di masa lalu dihidupkan kembali dan disempurnakan pikirannya nanti untuk dikirimkan menguasai alam semesta ini. Jadi cerita alam semesta ini masih panjang sekali, cerita kiamat tuh masih jauh, dan kalau kiamat kubro, kiamat alam semesta ini insyaallah balian masih lama sekali. Tapi yang kiamat sugro seperti bencana-bencana alam dan sebagainya itu memang ada terus ya setiap zaman. Jadi nggak perlu kita khawatirkan, yang penting kita adalah berbuat kebaikan. Nanti kemungkinan kita nanti ya kan kita yakin bahwasanya ada surga dan neraka, itu pasti. Jadi berbuatlah kebaikan selama kita masih bisa berbuat kebaikan ya, selama kita masih hidup di dunia ini ya, kita menolong sesama. Dan kalau kita mempunyai kemampuan untuk membuat sebuah teknologi, kita sumbangkan untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi cerita alam semesta ini nanti masih panjang ya. Jadi umat manusia ini nanti akan menjadi satu kekuatan bersatu dan menguasai alam semesta nanti. Jadi manusia tapi sebelum itu terjadi nanti akan datang nanti dari planet lain keturunan Nabi Adam untuk menguasai dunia, dan ada juga nanti yang akan menyelamatkannya. Jadi kalau ada orang-orang barat yang mengatakan bahwasanya orang planet itu seperti IT, itu wajahnya ya kan seperti apa tuh ya, seperti kepala kura-kura ya, itu sebenarnya kalau balian nggak ada itu. Jadi itu semuanya hayalan, bohongan. Dan itu kalau kapal-kapal besar ruang angkasa itu datang ke bumi, bekasnya ada bekas terbakar dan segala macam, itu semuanya bohong. Itu bohong-bohongan, karena teknologi orang-orang di zaman yang sudah canggih itu mereka menggunakan teknologi anti gravitasi. Dia tidak ada mengeluarkan asap, panas, api ataupun benda apapun tidak ada dikeluarkan, karena dia hanya menggunakan teknologi anti gravitasi, dan kecepatannya pun bisa melebihi cahaya. Dan itulah yang abah lihat. Jadi kalau ada di sana orang planet turun terbakar bekas tempat pesawat, itu hayalan, itu buat-buatan, nggak ada itu. Karena orang bumi yang sudah tinggal di planet lain itu menggunakan teknologi anti gravitasi yang bisa kemana saja dengan kecepatan melebihi cahaya, bahkan 100.000 kali kecepatan cahaya. Jadi itu udah seperti loncatan energi aja dia dari satu tempat ke tempat. Itu misalnya gini, jadi alam semesta ini walaupun luasnya universe ini sebenarnya jaraknya hanya sejengkal daripada diri kita di alam tertentu ya. Jadi ada dimensi
yang membuat seluruh alam semesta ini jaraknya dekat. Jadi nanti manusia akan menemukan itu. Jadi apabila dia masuk ke dalam dimensi itu, maka keluar nanti dia ke tempat lain di dimensi dari dimensi itu, maka jaraknya hanya 1 detik. Karena jarak semua, walaupun univers alam semesta yang sangat luas, itu hanya sejengkal tangan kita jaraknya. Ingat itu. Itu dimensinya belum ditemukan, tapi para wali-wali Allah udah menemukan itu secara kebatinan ya. Nanti manusia akan mendapatkan yang menemukannya secara teknologi, dan itu pasti terjadi. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan Abah ada manfaatnya. Abah izin dulu, undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.